Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Saya tetap mengajak Anda untuk mulai hari dengan penuh sukacita, meskipun hari ini adalah Jumat Agung. Ketika kita akan merayakan bagaimana Yesus mengasihi kita sampai wafat di kayu salib. Justru karena cinta yang begitu besar sampai mengorbankan nyawa itu, kita mensyukurinya, dan karena itu memulai hari dengan penuh sukacita. Kemarin para imam di KAJ merayakan Misa Krisma bersama dengan Bapak Kardinal dan membaharui janji imamatnya. Dan kami sungguh berbahagia. Dalam homilinya, Bapak Kardinal mengatakan bahwa ada kontras antara manusia dengan Allah. Manusia cenderung tidak peduli, egois, Allah justru peduli. Ketika Kain tidak peduli kepada Habel dan mengatakan, memangnya saya adalah penjaga adik saya. Kain tidak peduli, tetapi Allah peduli, melindungi Kain. Karena setiap pembunuh pasti akan dibunuh. Dan dia takut, dan dia berseru kepada Allah. Dan Allah mengatakan, sekali-kali tidak akan ada yang membunuh engkau. Allah peduli. Dan kepedulian Allah itu terus-menerus. Terutama nampak di dalam diri Yesus. Ketika mereka tidak ada makanan, Yesus memperbanyak roti. Ketika ada yang sakit, Yesus menyembuhkan. Ketika ada yang berduka karena ditinggalkan, Yesus menghidupkan pemuda di Nain itu. Tetapi memang manusia tetap tidak peduli. Orang yang menyambut Yesus masuk ke Yerusalem dengan daun-daun palma, tidak lama kemudian berteriak, salibkanlah dia. Tidak peduli. Demikian juga para tua-tua agama Yahudi, termasuk orang-orang Farisi. Mereka justru bersekongkol untuk membinasakan Yesus. Sampai Yesus sendiri heran. Perbuatan jahat apakah yang membuat kalian mau membunuh aku? Yang dilakukan Yesus adalah kebaikan. Dan manusia terus tidak peduli. Terus berdosa. Dan hari ini kepedulian itu diwujudkan secara total. Kepedulian sebagai bentuk cinta. Sampai-sampai hari ini bukan hanya dengan kata-kata. Juga bukan dengan kematian yang mudah, tetapi dengan penderitaan yang hebat dan kematian yang ngeri. Itu pun diterima sebagai tanda kepedulian kita. Kita yang berdosa terus itu akhirnya ditebus dengan darah dan pengorbanan Sang Allah Putra itu. Dan hari inilah puncaknya. Ketika Yesus memberikan segala-galanya, menunjukkan kepeduliannya secara nyata. Mengasihi kita tanpa batas, apa adanya, unconditional. Bahkan ketika kita masih berdosa, Tuhan wafat untuk kita. Paulus menyadari betul, dan karena itu dia menulis di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, bab 2 ayat 20. Aku hidup berdasarkan keyakinanku akan Putra Allah yang mencintaiku sampai wafat untuk aku. Dan kalau orang seperti Paulus bisa hidup berdasarkan cinta Allah yang tak terbatas itu, dia bisa menghadapi apa saja. Dan itulah yang mau ditawarkan kepada kita. Misteri salib justru merupakan rahasia besar, sehingga kita bisa melihat penderitaan, menghadapi kemalangan sebagai berkat. Kemalangan dan derita itu selalu akan ada dalam hidup kita. Tinggal kita bisa menerimanya, dan kemudian menghadapinya sebagai berkat, atau kita mengeluh dan bereaksi sebagai kemalangan, nasib buruk. Kuncinya ada di rahasia salib ini. Kalau kita bisa menerima kemalangan, penderitaan, nasib buruk sebagai persembahan, sebagai wujud cinta kita, sebagai salib yang sengaja diterima, dipeluk dan dipikul untuk
penebusan dosa-dosa saudara-saudara kita maupun dosa kita sendiri, maka penderitaan salib itu menjadi berkat. Yesus yang menjadi teladan. Kita bisa meneladan Yesus sebagai pola bagaimana kita bisa mengubah derita menjadi berkat. Salib, penderitaan yang hebat, kematian yang mengerikan, diubah oleh Yesus menjadi wujud cinta, menjadi pengorbanan, pemberian diri, kepedulian untuk menebus dosa kita. Sehingga salib yang merupakan kematian ngeri, simbol hukuman bagi orang-orang yang jahat pada zaman Yesus, menjadi tanda kemenangan, menjadi ungkapan cinta tak terbatas. Dan pola itu harusnya menjadi pola kita. Kalau kita menderita, kalau kita mengalami kemalangan, terima dengan ikhlas sebagai salib yang kita persembahkan sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Sebagai silih atas dosa-dosa kita. Maka kemudian penderitaan bukan lagi penderitaan. Kalau Anda dikhianati, lihat Yesus. Dia dikhianati begitu hebat. Kalau Anda ditinggalkan, lihat Yesus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau kita menderita, lihat Yesus. Kalau kita harus memikul salib, lihat Yesus. Maka derita, salib, pengkhianatan, ketidaksetiaan akan menjadi berkat yang menyelamatkan kita, yang menyucikan kita. Tetapi memang kita tidak harus melihat salib sebagai akhir, tetapi justru sebagai jalan untuk hidup secara penuh mulia dalam kebangkitan. Tidak ada kebangkitan tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa derita. Maka kalau Anda bisa menghadapi derita sebagai salib yang harus dipikul dengan ikhlas, sebagai tanda ungkapan cinta tak terbatas, maka Anda akan mengalami kebangkitan yang mulia. Kalau Anda menghindari salib, tidak akan ada kebangkitan. Karena itu, misteri salib adalah misteri yang membantu kita untuk bisa menghadapi derita dan bukan lagi menjadi penderitaan. Semakin besar derita kita dan semakin mampu kita memeluknya dan menjadikannya ungkapan cinta, semakin besar cinta kita. Dan semakin mulia keselamatan kebangkitan yang akan kita alami. Begitu Anda mengerti arti dan makna salib, derita tidak lagi menjadi derita. Bahkan salib bisa menjadi identitas, salib bisa menjadi way of life kita. Ketika kita harus menjatuhkan pilihan-pilihan, kita akan menjatuhkan pilihan yang bukan hanya demi kesenangan kita sendiri, tetapi yang ada unsur salib yang bisa menyelamatkan orang lain dan menyelamatkan diri kita. Bahkan kita berani memilihnya, karena kita mengerti rahasianya, bahwa salib bisa menjadi ungkapan cinta yang tak terbatas. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk para sahabatnya. Salib Kristus adalah kemenangan karena dibenarkan oleh Allah, sehingga nanti pada hari Minggu Tuhan membenarkan Yesus dengan membangkitkannya. Maka kalau kita bisa memahami salib, derita akan selalu ada dalam hidup kita, tetapi bukan lagi menjadi derita, melainkan jalan kesempurnaan, jalan kekudusan, dan ungkapan cinta yang tak terbatas. Sehingga kita tidak lagi menderita ketika derita datang. Kita tidak lagi mengalami kemalangan ketika salib tiba, tetapi menyongsongnya sebagai silih, sebagai korban, sebagai ungkapan cinta tak terbatas yang akan dibenarkan Tuhan dengan mengaruniakan kebangkitan mulia dalam hidup kita. Kita meneladan Tuhan kita yang bukan hanya mengasihi kita dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan menyerahkan nyawa, dengan menderita begitu hebat, wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita. Memandang Tuhan, kita mampu memikul salib kita. Dan memikul salib kita sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan yang nantinya akan mengalami kemuliaan dalam kebangkitan bersama Tuhan juga. Tuhan memberkati.